Ya tergantung kitanya, kita bisa modifikasi olahraganya seperti apa. Ya kita buat semenarik mungkin. Orang nggak mampu Pak Guru ini bisa digratiskan. Yang dilombakan berbeda-beda dan jaraknya pun berbeda-beda. Yang nomor satu pasti waktu tercepat yang kita ambil. Yuk kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SSB TV, hari ini kami berkunjung di tempat Bapak Guru. Bapak Guru ini, beliau adalah guru penjaskes, pendidikan jasmani dan kesehatan. Beliau mendalami tentang programnya itu apa? Olahraganya di bidang renang. Setiap orang, banyakkan adik-adik, teman-teman semua ingin renang yang hebat, ingin menjadi juara pasti. Orang tua kalau udah apalagi banyak sekarang itu privat olahraga renang ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Guru? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Hari ini aktivitas apa nih? Biasa keseharian. Untuk hari ini aktivitasnya kita ada lomba gala siswa. Apa itu Bang? Lomba gala siswa itu untuk sepak bola. Wah, kurang lebih. So, ya, mendampingi anak-anak kalau. Mendampingi anak-anak. Ya. Jadi lebih fokusnya mendampingi anak-anak. Iya, lebih fokusnya mendampingi anak-anak. Pak Guru, kalau pengalaman ngajar di sekolah tuh, kalau olahraga itu berbagai macam murid-murid ya. Ada murid yang ketika diajak olahraga malas-malasan, ya. Ada yang suka olahraga, ada yang biasa aja. Pertanyaannya adalah, kalau anak yang nggak mau olahraga ini gimana ini? Kalau dulu sekolah nggak mau olahraga gitu. Ya, untuk anak-anak yang biasanya perempuan. Perempuan ya? Ya, biasanya kebanyakan perempuan. Ya tergantung kitanya, kita bisa modifikasi olahraganya seperti apa. Ya kita buat semenarik mungkin supaya intinya dari olahraga ini anak itu bergerak. Iya. Jadi kalau orang yang biasa nih, kalau seperti saya nih, pengen olahraga itu minimal dalam seminggu berapa kali itu yang bagusnya? Yang bagusnya. Sebenarnya kita tergantung umur kita. Oh, tergantung umur. Kalau saya ini umurnya 33, 34. Itu kira-kira bagusnya olahraganya seminggu berapa kali, atau setiap hari, atau cukup seminggu sekali aja? Ya biasanya di umur segini aktivitasnya sudah sibuk. Oh, ya sibuk. Ya pastinya sudah sibuk dan sangat sibuk mungkin. Ya. Jadi untuk olahraga ya tetap harus disempat-sempatkan. Itu wajib kita sempat-sempatkan. Ya kalau untuk berapa kalinya, berapa kali, itu menyesuaikan aktivitas kita. Jadi kalau aktivitas kita terlalu berat, ya cukup 1 minggu sekali itu sudah bagus. Tapi kalau aktivitas kita ringan, ya kita bisa lebih ditambah lagi seperti itu. Yang paling ini bagusnya, kalau semuanya bagusnya sesuai dengan ilmu Pak Guru,
Untuk olahraga ini ya minimal ya 3 minggu sekali atau 2 minggu, seminggu 2 kali atau 3 kali. Kirain 3 minggu. Iya. Sekali 3 minggu sekali wah. Atau olahraga apa ya? Iya. Baik, terima kasih. Kita akan bahas tentang renang. Kalau renang itu kadang kan ada metode-metode renang ya. Renang itu ada istilah berapa metode itu, Pak? Renang itu ya terdiri sebenarnya dari 4 gaya. Oh ya, gaya ya, bukan Ya, metode. 4 gaya. 4 gaya, ada gaya dada, gaya bebas, gaya kupu, dan gaya punggung. Tapi untuk kita di kampung-kampung ini, biasanya yang paling mudah dipelajari itu kalau bukan gaya bebas dan gaya dada. Ya itu yang paling umum. Untuk gaya kupu, ya Kupu-kupu gini. ya untuk Gini, gaya kupu gini. yang Gimana? ya gaya kupu itu kakinya seperti dolphin, dolpino ya. Oh iya. Tangannya diangkat ya seperti Itu seperti terbang. Seperti terbang itu gaya Gaya kupu-kupu. kupu-kupu ya. Kalau yang biasa kita lakukan, terutama saya waktu masih kecil, kan sering berenang di kali. Iya. Nah itu termasuk gaya apa itu? Biasa. Gaya kepek-kepek. Gaya. Ya. Itu yang dibilang tadi gaya kali atau sering dibilang gaya bebas. Oh gaya bebas. Gaya bebas jadi kakinya seperti ini, pokoknya tangannya bergerak. Ya. Mau tiduran, mau itu. Ya. Nah, kalau yang tiduran tadi itu gaya punggung, Pak. Oh. Gaya punggung. Gitu, Gaya punggung ya. Ya. Tapi kalau kita biasanya tangan cuma diam di sini. Untuk gaya punggung ini kita tangan juga seperti gaya bebas tadi. Ikut gerak juga. Ya. Itu tadi gaya bebas, gaya kupu-kupu tadi sudah bahas, kemudian gaya punggung ya. Ya. Terus yang keempat ada gaya dada. Gaya dada gimana? Gaya dada itu kakinya seperti katak. Oh seperti katak. Ya. Bukan gaya katak. Iya bisa disebut juga gaya katak. Oh seperti katak. Ya. Itu ya kan istilahnya kalau kita mengajar anak-anak olahraga berbeda sepertinya yang saya lihat itu mengajar olahraga bola dengan mengajar olahraga renang. Nah, pertanyaannya adalah kan kami ini kadang-kadang beda-beda ya kemampuan dalam memberikan picis kan diri wong kata wong Jawa mah picis ngasih duit nih buat anak kan beda-beda. Yeah. Kira-kira nih kalau saya pengen anak saya ini pengen rutin olahraga renang, biaya yang diperlukan itu berapa? Sumpamanya yang sedang-sedang lah. Kalau biaya untuk renang itu sekarang menyesuaikan tempat. Ya. Biasanya ada tempat yang sekalian untuk wisata. Itu mahal. Mahal itu. Jadi ada kolam renang khusus cuma buat latihan renang. Ya. Ada juga kolam wisata plus untuk latihan. Kolam wisata plus untuk latihan. Itu murah. Ya. Biasanya yang paling murah ya cuma khusus buat latihan itu aja. Jadi benar-benar fokus ke untuk latihan. Jadi nggak ada yang buat bermain gitu. Jadi biayanya biasanya lebih murah. Lebih murah itu. Ya biasa. Itu berapa total kira-kira kalau udah semua pelatih, udah ini. Nah, biar kami ini emak-emak di rumah, ibu-ibu di rumah menyiapkan dana karena kan setiap anak itu hobi olahraganya beda-beda. Nah kebetulan anak saya hobinya renang, jadi saya untuk mempersiapkan anak saya untuk ke arah sana memang harus kita arahkan. Kira-kira berapa? Sudah pelatih, sudah baju renang, mungkin kacamata renang, biasa yang Pak Guru lakukan di lapangan. Ya. Kalau di sini
karena kita masih di kampung. Oh ya, di kampung. Ya, kita menyesuaikan harga. Kalau kita di kampung ini masih murah meriah. Masuk kolam pun masih 10.000. Oh iya iya, iya. Iya. 10.000. 10.000 itu cukup. Nah, terus untuk latihan juga kita nggak mungkin memberi harga yang lebih. Ya. Kalau kayak di kota bisa jadi ya 500 ke atas itu untuk paket. Oh, Biasa 500 aja. ribu. Kalau di kota, kalau di sini bahkan bisa 100.000, 150.000, bahkan bisa gratis untuk anak-anak. Oh, Allah Iya. bisa gratis ya. Iya. Kalau anak-anak nggak mampu, Pak Guru gratis kan? Siap, bisa digratiskan. Wah, luar biasa. Mulia sekali hati Pak Guru. Iya. Masya Allah. Jadi bisa digratiskan. Cuma modal renang aja nyemplung gitu ya. Iya, modal. Yang penting hadir di lokasi. Hadir di lokasi. Iya. Masya Allah. Jadi kalau orang nggak mampu sama Pak Guru ini bisa digratiskan. Gratis kok. Cuma ya tetap ya. Nanti pada datang semua minta gratis. Ya, biasanya kalau yang merasa dia mampu, pasti dia bayar ya. Bayar dan. Nah, ini saya pengen merincikan total ya, dalam sebulan latihan berapa kali, nah, terus bayar renangnya berapa dan di total gitu ya. Ibu-ibu di rumah nyiapin, terutama warga-warga Sinar Banten, Padang. Kalau untuk latihan di sini total aja sama sekalian masukin cemplungnya itu bayar ininya dari 10 bulan gitu. Ya. Paket itu 150.000 untuk 8 kali latihan. Wah. 150.000 untuk 8 kali latihan. 150.000 8 kali latihan. Itu masuk kolam renangnya nggak bayar lagi? Masih bayar. Masih bayar. Berarti ya. 8 kali kolam renangnya 10.000. Iya, kolam renangnya 10.000. 10.000 jadi 150 tambah 8 kali 80.000. Nah, jadi total 230.000. Itu udah total semua ya? Total semua plus masuk plus paket. Ya, tapi belum makannya. Ya, makan sendiri dari rumah. Makan bawa sendiri dari rumah. Ya, kebangetan juga ya kalau semuanya makan semuanya gitu nyiapin dulu dikasih murah. Ya, siap. Dikasih murah mau juga. Iya. Tapi ya mudah-mudahan ya jadi ladang amal Pak Guru itu. Ya, insya Allah. Kalau di kota itu lumayan mahal kita latihan renang itu bisa 500. Ya. Sahabat SSB TV, kemudian akan kita tanyakan Pak Guru. Saat melatih renang, kendala apa sering terjadi pada anak-anak? Ya, kendala yang sering terjadi itu setiap anak berbeda-beda. Oh iya. Ya, bukan kendala sih. Itu tantangan buat kita pelatih. Setiap anak berbeda-beda. Bisa jadi yang kita latih itu sudah memiliki dasar, sudah tidak takut air lagi, itu lebih mudah. Tapi kalau yang dia sangat takut air atau apa disebut Pak, fobia apa? Fobia. Ya, itu kemungkinan kita menyembuhkan dulu. Oh, sembuhin dulu. Ya, kita buat dia suka sama air dan masuk air itu tidak takut lagi. Baru kita latih benar-benar. Itu jadi tahapannya berbeda. Jadi untuk anak-anak yang mau bisa ya semua bisa. Pasti tapi bisa. Setiap anak itu berbeda-beda. Ya. Pak Guru, dalam melatih renang ini sudah berapa anak yang sudah mendapatkan juara? Yang dilatih Pak Guru? Yang dilatih. Ya kalau 30 lebih ya. Wah, soal 30 ya. Tingkat provinsi nih Pak Guru ya? Ya, tingkat provinsi, ada yang tingkat kecamatan, ada yang tingkat kabupaten. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang dapat medali emas ada Pak Guru? Ya, insya Allah ada. Bisa diceritakan Pak Guru? Ya, untuk yang dapat medali emas ini, ya bisa dibilang ya memang bakat anak ya. Kita nggak bisa bilang pelatih itu bagus, tapi dari bakat anak ini emang sudah terlihat
dan kita arahkan Memberikan program. ya, memberikan program yang sesuai untuk dia bisa berprestasi. Iya. Kalau kira-kira kalau anak saya gemuk gitu, bisa? Kalau anak saya gemuk itu pernah? Bisa. Saya kira kalau gemuk ngambang. Ya. Enggak. Nah, mungkin untuk badan yang gemuk dan badan yang kurus itu ada perbedaan. Oh iya. Di gaya pun dia nggak bisa harus untuk yang gemuk itu kemungkinan di gaya dada dia agak susah. Di awal-awal latihan ya. Untuk yang gemuk itu bagusnya kita arahkan ke gaya bebas, dan yang untuk yang badannya kecil tadi itu bebas, lebih mudah biasanya. Untuk gaya yang gemuk itu ya ada aja hambatan ya, makanya ya jangan gemuk-gemuk ya. Pak Guru nih, kalau lomba dalam lomba renang biasanya itu kan istilahnya kan kalau lomba renang itu yang dilihat supaya dia mendapatkan juara itu dilihat dari apanya? Apa kecepatannya sampai dia sampai, atau dari gayanya, atau bebas silahkan mau gaya apa aja yang penting nyampe gitu. Jadi setiap gaya berbeda-beda kan. Yang dilombakan itu beda-beda gitu. Ya, yang dilombakan berbeda-beda dan jaraknya pun berbeda-beda. Yang nomor satu pasti waktu tercepat yang kita ambil. Pertama. Ya. Yang kedua jangan sampai ada gaya yang berbeda. Sama, harus sama semua itu gayanya. Harus sama. Kalau ada gaya yang berbeda itu didiskualifikasi. Oh gitu. Ya, seperti itu. Jadi kita harus ngikutin prosedur dari prosedur renang tadi yang baik. Oh gitu. Jadi kalau lomba itu harus satu gaya. Satu gaya. Jadi nggak bisa nih teman-teman semua lomba yang satu gaya kupu-kupu, yang satu gaya kata. Ya, nanti punya kokok ya. Ya. Aduh ya. Sahabat SSB TV, ya itulah beberapa penjelasan yang dijelaskan oleh Pak Guru Hafiz ya. Beliau adalah pelatih renang. Teman-teman semua di wilayah Talangpada, Selat Banten, seluruh Tanggamus ya, yang berlatih berenang bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nomor di bawah ini silahkan dihubungi. Insyaallah beliau adalah pelatih renang yang sudah berpengalaman dan mempunyai murid-murid yang luar biasa, yang sekarang sudah banyak yang juara ya, tadi dijelaskan sampai 30 anak yang sudah mendapatkan. Terima kasih Pak Guru sudah menjadi narasumber di SSB TV. Jangan lupa ngopi dulu Pak Guru. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.